Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asti Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970064161012. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen penguji Bapak Dr. Agus Priyayudi Eskom Mkom di tempat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari Bapak Agung Priyayudi. Langsung saja ke soal nomor pertama. Sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, jawaban saya yang pertama untuk satu software itu adalah software sistem informasi. Nah, sistem operasi sendiri itu dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Nah, di dalam komputer keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini komputer tidak bisa dijalankan. Ini jenis software terkompleks dengan banyak fungsi, sebut saja seperti mengatur hardware, memberi instruksi kepada prosesor, dan masih banyak lainnya. OS juga menjamin perangkat lunak supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa mengganggu yang lainnya. Biasanya sistem operasi memberi izin pada perangkat lunak untuk mengoperasikan aplikasi pada satu waktu saja. Nah, ada banyak nih contoh sistem operasi yang bisa ditemukan. Contohnya itu ada Microsoft Windows, ada Unix, Microsoft Operating System, Linux, dan masih banyak lainnya. Itu untuk jawaban nomor 1 tentang software yang ada di sekitar saya. Langsung saja nomor 2. Soal nomor 2 itu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus implementasi sistem informasi di sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara. Sebut saja PT Internusa Tambang. Nah, di sini tuh melakukan pelatihan khusus pada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut itu meliputi penginput data ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Nah, maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sortir, update, dan lain-lain. Nah, hal pokok apa saja sih yang harus disediakan sebelum implementasi? Jadi yang pertama itu ada persiapan yang tepat. Nah, persiapan yang tepat itu juga memerlukan yang pertama itu ada perencanaan fisik, di mana tata letak atau layout yang disediakan adalah jarak antar komputer yang tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman, jam yang berada di belakang, serta sehingga tidak mengganggu pikiran peserta serta pintu masuk yang berada di belakang. Dan infokus yang berada di sebelah pembicara dan papan tulis yang berada di samping belakang pembicara untuk memudahkan pengajaran. Yang kedua itu ada fasilitas. Jadi fasilitas di sini itu perlu disediakan adalah itu komputer yang pertama, kemudian ada meja, kursi, jam, listrik, AC, bila diperlukan, kemudian ada ventilasi yang cukup, kemudian penerangan yang cukup, infokus, rak penyimpanan tas serta sepatu, kemudian ada papan tulis serta perlengkapan furniture lainnya. Nah, itu untuk bagian A yaitu persiapan tempat. Nah, yang kedua, yang bagian B itu ada pelatihan personil. Nah, kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan itu yang pertama ada personil teknis nih, jadi merupakan orang-orang yang nantinya akan mengoperasikan serta memelihara sistem sehingga tidak perlu memanggil orang khusus apabila terjadi kerusakan atau problem bisa ditangani dalam segi perangkat lunak gitu. Kemudian yang kedua itu ada pegawai yang merupakan orang yang nantinya berinteraksi langsung dengan penggunaan perangkat lunak, jadi si user ya. Terus yang selanjutnya ada manajer umum. Nah, tentunya manajer yang membutuhkan data barang yang dikirim. Kemudian yang keempat itu ada orang luar perusahaan, di mana orang-orang yang nantinya akan menanamkan investasi pada perusahaan atau disebut investor, sehingga mereka tahu bagaimana kemajuan perusahaan yang mereka tanam sahamnya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke program pelatihannya nih. Yang pertama itu ada pelatihan in-house, kedua ada pelatihan yang disediakan vendor, kemudian ada pelatihan jasa luar. Tuh. Kemudian di pelatihan itu kita butuh teknik dan alat bantu pelatihan. Yang pertama itu ada teleconferencing, di mana pada sistem ini itu tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Selanjutnya yang kedua itu ada perangkat lunak pelatihan interaktif. Nah, pelatihan interaktif ini tuh memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama ada CBT atau Computer Based Training, di mana mikrokomputer untuk memberikan pedoman kepada pemakai melalui serangkaian pelajaran yang efektif dan mudah dipelajari serta mempunyai fasilitas mencegah kesalahan. Yang B ada audio based training, di mana sistem ini memerlukan akses ke cache player
tapi hanya komputer saja. Selanjutnya ada video based training, di mana sistem ini juga tidak memerlukan akses ke TV, VCR, tetapi hanya komputer saja. Selanjutnya ada video optic disc, dapat disebut juga video interaktif menggunakan CD-ROM untuk mengantarkan materi yang direkam sebelumnya ke monitor yang menghubungkan ke komputer. Selanjutnya yang ketiga nih, ada pelatihan dengan instruktur. Jadi sistem ini menggunakan instruktur dari vendor, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, dikarenakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan. Jadi vendor itu memberikan fasilitas kepada pelanggan yang menyewa jasa mereka gitu. Dan yang paling penting sih biayanya pasti di bawah ketimbang kita harus menyediakan sendiri gitu. Kemudian yang keempat ada pelatihan magang. Nah, pada sistem ini tidak diperlukan pelatihan magang karena sudah dilatih oleh seorang instruktur yang ada di PT Trinusa Tambang itu sendiri gitu. Ini ada manual prosedur. Ini diperlukan sebagai bantuan apabila peserta sewaktu-waktu lupa dengan salah satu pengoperasiannya. Jadi kalau misalnya dia lupa, kita punya manual prosedur nih, jadi kita jaga-jaga kalau misalnya si user itu lupa gitu. Nah, ada buku teks, diperlukan untuk berjaga-jaga juga seperti yang sebelumnya, sehingga pada pelatihan selanjutnya untuk karyawan baru tidak perlu memanggil instruktur lagi. Jadi nggak harus saya lagi nggak bisa, saya lupa nih, gimana caranya nih, nggak harus kayak instruktur nggak. Jadi kayak kita tuh punya buku panduan atau modul manualnya gitu. Kemudian selanjutnya ada langkah membuat laporan BANSIS. Tujuannya itu untuk menghasilkan laporan yang konkret yang berisi tentang kegiatan akhir dari proses BANSIS. Kegiatannya apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada membuat kesimpulan akhir tentang feedback sistem secara keseluruhan. Yang ketiga itu membuat dokumentasi sistem. Nah, kesimpulannya sebagai laporan akhir bahwa sistem yang diusulkan sudah dapat dioperasikan dengan baik. Itu untuk jawaban nomor 2 dari implementasi dari sistem informasi sendiri ya, rencana implementasi sistem. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Nah, jadi maintainability sendiri itu artinya perawatan ya, berarti perawatan. Nah, di mana maintainability ini berkemampuan pemeliharaan sistem. Jadi prosedur untuk peningkatan maintainability sendiri itu yang pertama ada menerapkan SDLC atau System Development Life Cycle dan SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi aplikasi yang profesional dalam SDLC dan SDLC dengan teknik maupun perangkat modeling yang mendukungnya adalah hal-hal keseluruhan yang terbaik dan dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan maintainabilitas sistem atau pemeliharaan gitu. Nah, yang kedua itu ada mengefektifikasi definisi data standar, di mana tren ke arah sistem manajemen database itu relasionalnya mendasari dorongan ke normalisasi data dan definisi data standar. Selanjutnya yang ketiga itu ada menggunakan bahasa pemrograman standar. Nah, di mana penggunaan bahasa pemrograman standar sendiri misalnya C atau COBOL akan mempermudah pekerjaan pemeliharaan. Jika si perangkat lunak C berisi dokumentasi internal yang jelas dan lengkap, jadi seorang programmer itu memelihara pemula atau pemakai dapat memahami apa saja sih yang sedang dikerjakannya. Nah, lagi pula itu C dan COBOL adalah bahasa universal yang umumnya diketahui oleh sejumlah besar orang. Dengan demikian, penggantian programmer pemeliharaan tidak begitu berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk memelihara program C atau COBOL yang lama. Yang keempat, ada merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Di mana programmer pemeliharaan dapat mengganti modul program jauh lebih mudah daripada jika ia berurusan dengan keseluruhan program. Itu untuk merancang modul-modul itu untuk bagian si programmer gitu ya. Selanjutnya ada memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, di mana modul itu biasanya dari kode yang dapat digunakan kembali dapat diakses oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Jadi reapply atau digunakan gitu kan.
Mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif itu yang selanjutnya. Di mana diperlukan sistem, pemakai, perangkat lunak, dan dokumentasi operasi yang standar sehingga semua informasi yang diperlukan untuk beroperasi dan pemeliharaan aplikasi khusus akan tersedia. Selanjutnya yang terakhir ada menginstal perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS yang biasa kita sebut Change Management System. Nah, semua program, dokumentasi, dan tes itu seharusnya diinstal dalam penyimpanan pusat dari sistem case atau Computer Aided Software Engineering atau Computer Aided Software Engineering. Itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya kita jawab untuk ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Nah, sistem real-time sendiri itu pengertiannya yaitu mekanisme pengontrolan, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan online processing itu merupakan sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Nah, informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Nah, perbedaan real time dengan sistem online itu yang pertama ada satuan waktu yang digunakan real time itu biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit saja. Nah, untuk perbedaan yang kedua itu online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time berinteraksi langsung dengan si pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Itu untuk perbedaan real-time dan online processing. Oke, ke soal selanjutnya atau yang terakhir, soalnya itu ada jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Nah, CMM sendiri itu merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Nah, dengan pengertian lain, CMM sendiri itu jadi framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan memanajemen proses kemudian produk suatu organisasi. Nah, CMM terdiri dari 5 tingkat perkembangan. Yang pertama itu ada level pertama atau biasa disebut dengan inisial. Nah, hampir setiap organisasi memulai dari level yang seringkali disebut anarki atau kacauan, chaos. Kemudian pengembangan sistem tidak menggunakan proses yang terstruktur dan tiap developer menggunakan alat dan metodenya masing-masing. Ini pada tahap ini itu umumnya proses tidak dapat diprediksi, tidak terulang, sering mengalami krisis, over budget, dan gagal mencapai target waktu. Nah, ciri-ciri dari fungsi inisial ini yang pertama itu tidak ada manajemen proyek, kemudian tidak ada quality assurance, kemudian tidak adanya mekanisme manajemen perubahan atau change management, kemudian tidak ada dokumentasi, selanjutnya tidak ada adanya seorang ahli yang tahu segala tentang perangkat lunak yang dikembangkan dan sangat bergantung pada kemampuan individual. Nah, baru itu ada level pertama dan ciri-cirinya. Yang kedua itu ada level yang kedua yaitu repeatable, di mana proses dan praktek manajemen proyek pengembangan sistem telah dirancang untuk melacak biaya proyek, jadwal, dan kegunaan dari sistem. Nah, pada tahap ini tuh fokus ditekankan pada manajemen proyeknya, bukan pada pengembangan sistem. Jadi, kesuksesan dan kegagalan masih bergantung pada kemampuan dan pengalaman dari tim yang mengerjakan proyek. Nah, walaupun begitu, telah terdapat usaha untuk mengulang keberhasilan proyek sebelumnya, dan manajemen proyek yang efektif pun akhirnya menjadi fondasi bagi standarisasi proses level berikutnya. Nah, ciri-ciri dari fungsi repeatable sendiri itu adalah kualitas perangkat lunak mulai bergantung pada proses bukan pada orangnya gitu. Kemudian ada manajemen proyek yang sangat sederhana, kemudian ada quality assurance yang sederhana, dan ada dokumen sederhana, kemudian software configuration management yang sangat sederhana, tidak adanya knowledge management, selanjutnya tidak adanya komitmen untuk selalu mengikuti SDLC dalam kondisi apapun, kemudian tidak adanya statistical control untuk estimasi proyek dan rentan perubahan struktur organisasi. Jadi apa-apanya itu sederhana dan nggak ada pantauan ya. Kemudian yang ketiga itu ada definite.
di mana proses pengembangan sistem standar atau umumnya disebut metodologi telah dimiliki atau dikembangkan dan telah digunakan secara terintegrasi melalui unit sistem atau pelayanan informasi organisasi. Nah, sebagai hasilnya, dari setiap proyek menjadi lebih konsisten, kemudian dokumentasi serta penyampaian yang berkualitas tinggi dan proses menjadi lebih stabil. Kemudian mampu diprediksi atau predictable dan berulang atau repeatable. Nah, ciri-ciri dari level definite ini adalah SDLC sudah ditentukan, kemudian ada komitmen untuk mengisi SDLC dalam keadaan apapun. Nah, ketiga ada kualitas proyek dan produk masih bersifat kualitatif atau hanya perkiraan saja, tidak menerapkan activity based costing dan tidak adanya mekanisme feedback atau umpan balik yang sangat baku. Itu untuk definite. Selanjutnya yang keempat ada manage. Nah, telah memiliki tujuan nih yang terukur untuk kualitas dan produktivitas. Ukuran mendetail mengenai proses pengembangan, proses standar, dan kualitas produk telah dikumpulkan secara rutin dan disimpan dalam database. Nah, pada tahap ini, manajemen itu lebih proaktif dalam melihat masalah pengembangan sistem. Jadi, walaupun proyek menemukan masalah atau isu yang telah tidak diperkirakan, proyek itu masih akan dapat disesuaikan berdasarkan efek dari kondisi yang mampu diprediksikan dan terukur. Nah, ciri-cirinya apa saja sih gitu kan? Yang pertama itu sudah adanya activity based costing dan digunakan untuk estimasi proyek berikutnya. Kemudian ada proses penilaian kualitas perangkat lunak dan proyek bersifat kuantitatif. Selanjutnya ada terjadi pemborosan biaya untuk pengumpulan, dan karena proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual, jadi cenderung belum jelas disebabkan karena manusia. Ketika diperhatikan perilakunya cenderung berubah. Kemudian tidak ada mekanisme pencegahan defek dan adanya mekanisme umpan balik atau feedback. Itu untuk yang keempat. Selanjutnya level yang kelima itu ada optimize, di mana proses pengembangan sistem terstandarisasi secara kontinu atau berkelanjutan, dimonitor dan ditingkatkan berdasarkan ukuran dan analisa data di level 4. Nah, setiap pembelajaran yang ada disebarluaskan pada seluruh bagian organisasi dengan penekanan pada penurunan ketidakefisiensian dalam proses pengembangan sistem ketika menjaga kestabilan kualitas. Sebagai kesimpulan, organisasi telah menjadikan peningkatan proses pengembangan sistem yang kontinu bagi dari dirinya. Nah, ciri-cirinya apa sih gitu kan? Yang pertama itu ada pengumpulan data secara otomatis, kemudian adanya mekanisme pencegahan defek, terus adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik, dan adanya peningkatan kualitas dari SDM dan juga peningkatan kualitas proses. Nah, kegunaan CMM sendiri itu apa sih? Jadi yang pertama itu kegunaannya untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Yang kedua untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga ada untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Yang terakhir yaitu sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Nah, mungkin itu saja jawaban soal UAS yang saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang dan lebihnya dalam segi jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.